kita lebih banyak bekerja, sebagaimana juga waktu menyelamatkan 2019 untuk lolos di 4% itu kerja yang benar-benar luar biasa beratnya. Nah, ke depan memang kita pertama misalnya mengenalkan tagline kita itu merawat persatuan dengan pembangunan. Itu Bu Siti Zuhro. Jadi Partai Persatuan Pembangunan, tetapi kemudian kita supaya mengingatkan bukan hanya orang lain, tetapi kehadiran kita sendiri termasuk untuk diri kita sendiri, yaitu merawat persatuan dengan pembangunan. Karena kita juga mengingat sejarah kemarin begitu punya keras antara pilihan-pilihan dan masyarakat seakan-akan sudah terkutuk sedemikian rupa, lalu termasuk di P3 pada saat itu, kemudian kita kayak nggak ada yang belum move on dan seterusnya. Jadi partai dengan title-nya itu Partai Persatuan Pembangunan, kenapa tidak kita harus hadir merajut kembali seperti tadi Bu Siti Zuhro bilang. Jadi ukhuwahnya itu mana, itu ukhuwahnya itu. Nah, kita harus membuktikan gitu. Bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyahnya yang kita mau letakkan kembali, kita kuatkan kembali gitu, tetapi juga ukhuwah watoniyah yang terganggu ya. Nah, ini pekerjaan besar, bukan hanya P3 buat semua. Dan karena itu kita menggunakan tagline itu merawat persatuan, sebuah moto yang kita kenalkan, merawat persatuan dengan pembangunan. Kita tidak akan pernah mengajak orang mau guyup bersatu ketika orangnya lapar. Kita tidak bisa mengajak orang kemudian kerumunan itu bubar, kemudian mendapatkan sesuatu, selesai semua masalahnya, ya kan? Dapat lapangan pekerjaan, kesehatannya bisa dia bisa dia atasi dan seterusnya, ya kan? Kita bisa mengatasi kemiskinan dan nggak mungkin. Maka penting sekali ternyata para pendiri partai pada waktu itu dengan kata-kata persatuan dan pembangunan itu luar biasa, mengikat sedemikian rupa. Cuma diksinya aja kita kayakan, ada kata kerjanya merawat persatuan dengan pembangunan, dan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi itu yang kita ingin buktikan, kita nyatakan sebagai sebuah diferensiasi baru Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita tahu bahwa umat kita pun kemarin sedikit, ya bolehlah terbelah, yang terlalu kanan-kanan, ada yang terlalu ke kiri-kiri. Dan Partai Persatuan Pembangunan dulu memang fungsinya itu adalah merajutkan semua, baik yang dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Saya juga ingin mengatakan bahwa biar Bu Siti Zuhro juga paham, di antara kepengurusan yang baru ini Bu, ada yang paling kanan Bu, ada juga yang orang paling kanan kita masuk di kepengurusan ini. Yang paling kiri pun ada Bu. Jadi bisa dibayangkan, jadi bukan hanya antar generasi, tetapi segmen itu juga kita akomodasi, dan ternyata mereka bisa bekerja sama dan mereka bisa ngobrol, bisa saya terharu gitu. Saya bilang ternyata memang kita harus merajut persatuan itu, harus kita buktikan dari diri kita sendiri bahwa kita bisa itu. Baru kita bisa demonstrasikan ke publik, kita bisa tunjukkan menjadi showroom, dan kemudian kita bisa dipilih. Bagaimana kita bisa dipilih kalau kita sendiri tidak bisa membuktikan merajut ukhuwah itu dengan ketat, dengan kuat. Saya kira itu ya yang, dan ya kerja-kerja elektoral, kerja-kerja ini kita sedang langsungkan sekarang. Jadi kita memang mengawalinya lebih dulu gitu. Karena kita menganggap sekarang sudah 1000 hari kurang untuk ke pemilu 2024. Kita sudah menghitung harinya, setiap 100 hari kita harus milestone-nya mencapai apa, 100 hari kedua seperti apa, itu kita sudah mulai. Cuma yang sekarang kita lagi dalam rangka konsolidasi, termasuk untuk
membantu kawan-kawan kita di jajaran DPP itu untuk memahami program yang kita akan kerjakan seperti apa. Dan bahkan untuk pertama kali juga P3 meluncurkan sekolah politik, Bu Siti Sapro. Kita punya sekolah politik yang dipimpin oleh saudara Andi Sofihara, dan sekolah politik ini sementara masih kelas pertama kami berikan kepada kader P3 yang ada di DPP dulu. Jadi DPP ini akan masuk sekolah politik. Kemudian itu nanti akan terus kita punya ada prodi nanti ke depan, itu ada prodi untuk jadi calon anggota legislatif, prodi menjadi calon bupati, calon wali kota, bahkan prodi untuk ngurusin partai, menjadi sekretaris partai, ketua partai. Kita bikin gitu, supaya mereka memahami, dan ini mungkin fungsi dari partai yang memberikan pendidikan politik dalam arti yang luas. Jadi itu sedang kita susunkan. Kita akan mulai dengan bulan ini, dan mudah-mudahan itu bisa berjalan terus sampai di bawah. Lalu dengan diferensiasi yang coba akan kita tawarkan nanti, kita mesti memahami positioning kita. Positioning kita hari ini, kita sadar betul kita di mana. Dan karena itu nggak mungkin kita membuat sebuah goal, sebuah targeting itu yang sifatnya itu unachievable. Nggak mungkin. Pasti yang kita anggap itu achievable dan memang harus juga terukur.